Nama saya Park Ji-hoon, 45 tahun, kepala sekolah menengah atas terkenal di kawasan Gangnam, Seoul. Selama 20 tahun saya mendedikasikan diri pada pendidikan Korea Selatan. Saya selalu percaya bahwa kami adalah yang terbaik di Asia. Anak-anak kami bangun jam 4 pagi, mengikuti les privat hingga jam 10 malam, dan mengerjakan ribuan soal ujian berulang kali untuk masuk universitas terkemuka. Kami bangga anak-anak Korea Selatan meraih skor tertinggi dalam PISA 3 kali berturut-turut. Kami bangga anak-anak kami memiliki disiplin layaknya tentara. Kami bangga Korea Selatan menjadi negara maju hanya dalam satu generasi. Namun, setiap kali saya berjalan melewati ruang kesehatan sekolah, saya melihat siswa terbaring pingsan karena stres. Setiap kali saya membaca berita tentang siswa yang bunuh diri karena gagal ujian, saya berkata pada diri sendiri, inilah harga dari sebuah kesuksesan. Saya tidak pernah meragukan bahwa sistem kami salah. Sampai tahun ini, Kementerian Pendidikan Korea Selatan memerintahkan 300 sekolah unggulan untuk mengirim staf pengajar menghadiri studi banding ke Indonesia selama 1 minggu. Saya tertawa dalam hati saat membaca perintah itu. Indonesia, negara yang saya kenal hanyalah Bali, Komodo, dan Rendang. Negara yang anak-anaknya masih menyanyikan lagu kebangsaan setiap pagi seperti di zaman batu. Negara yang gaji gurunya minim, tetapi masih bisa tersenyum setiap hari. Apa yang bisa kami pelajari dari mereka? Saya naik pesawat dengan perasaan seperti sedang dikirim untuk menjalani hukuman. Rombongan kami yang berjumlah 300 orang mengenakan setelan jas berwarna senada, duduk berbaris rapi seperti pasukan militer. Selama penerbangan, saya membuka dokumen yang disediakan oleh kementerian. Halaman pertama tertulis dalam huruf besar, Proyek Pertukaran Pendidikan dengan Indonesia. Belajar keseimbangan dan kebahagiaan dalam belajar. Saya menyeringai tipis. Kebahagiaan? Di dunia yang sangat kompetitif ini, kebahagiaan adalah kemewahan. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 5 sore. Saya melangkah keluar dengan rasa kantuk dan jengkel. Udara panas dan lembab membuat setelan jas saya basah kuyup oleh keringat dalam waktu kurang dari 3 menit. Papan ucapan selamat datang tertulis dalam huruf Korea tebal. Selamat datang rombongan guru dari Republik Korea. Saya sedikit terkejut, tetapi berpikir mungkin mereka menyediakannya untuk setiap negara. Yang membuat saya tertegun adalah suara musik. Suara lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di seluruh penjuru bandara. Ribuan penumpang berdiri diam dan serentak. Petugas bandara meletakkan koper, mengambil sikap sempurna dengan tangan di dada. Bahkan pengemudi troli bagasi pun menghentikan mobilnya, menghadap ke arah sumber suara. Semua orang menyanyikan lagu itu bersama-sama, suaranya menggelegar hingga kaca bergetar. Saya berdiri mematung di sana. 300 orang dari rombongan kami berdiri kaku seperti orang asing. Kami telah lupa bagaimana rasanya menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama. Di Korea, anak-anak kami menyanyikan lagu kebangsaan di pagi hari. Seperti upacara pemakaman, tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang saling bertatapan. Tetapi di sini, saya melihat senyum di wajah semua orang. Saya melihat siswa berseragam sekolah berdiri tegak, tetapi mata mereka berbinar. Saya melihat seorang bapak penjual kopi mengangkat tangan ke dada sambil menyanyikan lagu itu dengan sepenuh hati. Lagu selesai. Orang-orang bersorak pelan, lalu melanjutkan berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Saya merasa seperti ditampar oleh sesuatu yang paling sederhana. Dalam perjalanan ke hotel, saya membuka ponsel untuk melihat berita Korea. Berita pertama yang muncul adalah siswa SMA Gangnam bunuh diri karena nilai ujian di bawah target. Saya segera mematikan ponsel. Hati saya terasa berat tak terlukiskan. Saya sama sekali tidak tahu bahwa 7 hari ke depan akan mengubah saya selamanya, dan lagu kebangsaan yang saya anggap kuno akan menjadi suara yang membuat saya menangis paling keras dalam hidup saya. Bus rombongan membawa kami keluar dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 7 pagi. Saya melihat keluar jendela. Jakarta di pagi hari tampak lebih kacau dari yang saya bayangkan. Kemacetan mobil yang memanjang. Sepeda motor menyelinap di antara mobil-mobil seperti ikan yang berenang melawan arus. Papan iklan penuh dengan gambar pahlawan nasional dan foto keindahan alam. Saya menghela napas pelan, lalu berbalik dan berbicara dengan wakil kepala sekolah Kim. Lihat Pak, negara yang lalu lintasnya sekacau ini, bagaimana bisa mengajarkan disiplin kepada anak-anak? Wakil kepala Kim mengangguk setuju. Saya sudah cek, sekolah negeri di sini libur setahun 4 bulan.
Itu terlalu banyak, bukan? Bus berbelok ke jalan kecil, melewati pasar pagi yang penuh dengan bau bumbu dapur dan teriakan tawar-menawar harga. Saya mengerutkan hidung tanpa sadar. Baunya menyengat sekali. Wakil Kepala Kim tertawa pelan. Anak-anak Indonesia pasti sudah terbiasa dengan bau seperti ini sejak kecil, jauh berbeda dengan anak-anak kita. Kami tiba di sebuah sekolah menengah atas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebelum pukul 8.30 pagi. Papan nama di depan sekolah bertuliskan SMAN 10 Duren Sawit. Pagar sekolah terbuat dari besi biru biasa. Tidak ada 40 kamera CCTV seperti di sekolah kami. Lapangan rumput tampak tidak rata. Ada bekas roda sepeda yang dipakai anak-anak bermain. Saya menggelengkan kepala dalam hati. Sekolah macam ini, apa yang bisa dilihat? Namun, begitu bus berhenti, mata saya terbelalak. Hampir 3.000 siswa laki-laki dan perempuan berdiri berbaris rapi di depan lapangan. Semua mengenakan seragam putih bersih, celana, rok biru tua. Saya melihat siswi berambut sebahu diikat rapi dengan karet hitam. Siswa laki-laki berambut sangat pendek, tetapi wajah mereka ceria dan tersenyum. Tidak ada yang diam-diam bermain ponsel. Tidak ada yang berbicara keras. Semua berdiri tegak menghadap tiang bendera. Kepala sekolah, seorang pria berusia 50-an, tinggi, berkulit gelap, tersenyum lebar, hingga memperlihatkan gigi putihnya. Dia berjalan langsung ke arah saya, membungkuk sedikit, dan berbicara bahasa Inggris yang jelas. Selamat pagi, Kepala Sekolah Park. Selamat datang di sekolah kami. Saya mengangkat tangan dalam sapaan sekadarnya, tetapi di hati masih merasa aneh. Mengapa mereka sering sekali memberi salam seperti ini? Tepat pukul 8.00 pagi, lonceng tanda dimulai berbunyi. Seluruh siswa mengangkat tangan ke dada secara serentak. Suara lagu Kebangsaan Indonesia Raya kembali menggelegar. Kali ini, saya berdiri di tengah-tengah 3.000 siswa. Suara nyanyian mereka begitu menggema, hingga saya merasa seperti sedang dipeluk. Saya melihat seorang siswa laki-laki menyanyi dengan suara lantang dan jelas hingga matanya berkaca-kaca. Saya melihat seorang siswi memberi hormat kepada bendera merah putih dengan rasa hormat yang mendalam. Saya melihat para guru berdiri di belakang siswa, menepuk bahu mereka pelan, mengikuti irama lagu. Lagu selesai. Semua siswa bertepuk tangan pelan 3 kali, lalu serentak berkata lantang, "Indonesia tanah airku, kami berjanji." Bulu kuduk saya merinding tanpa sadar. Kepala sekolah itu berbalik dan tersenyum kepada saya. "Anak-anak kami menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari, pagi dan sore, Bapak. Tidak pernah absen." Saya bertanya secara otomatis, "Apakah anak-anak tidak bosan?" Kepala sekolah tertawa pelan. "Anak-anak kami bangga, Bapak, karena lagu ini adalah lagu yang membuat mereka tahu bahwa mereka adalah orang Indonesia." Saya belum memahami jawaban itu saat itu. Setelah itu, para siswa memulai kegiatan di depan tiang bendera. Seorang siswa laki-laki maju ke depan dan memimpin doa dengan suara lantang dan jelas. Seluruh siswa mengikuti doa bersama-sama, suaranya menggelegar hingga saya merasa seperti berada di sebuah konser. Wakil Kepala Kim berbisik di telinga saya, "Anak-anak Indonesia benar-benar berdoa setiap hari sebelum belajar?" Saya mengangguk, tetapi di dalam hati mulai merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Setelah itu, kepala sekolah membawa kami berkeliling sekolah. Ruang kelas tidak memiliki AC, kipas angin langit-langit berputar perlahan. Meja dan kursi kayu tua, beberapa di antaranya, memiliki bekas coretan. Papan tulis, benar-benar menggunakan kapur, bukan smartboard. Saya tersenyum sinis dalam hati. Sekolah seperti ini, bagaimana bisa bersaing dengan sistem kami? Tetapi, yang membuat saya tertegun, adalah pemandangan di ruang kelas SMP. Seorang guru sedang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi semua siswa mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan dengan antusias. Seorang siswa berdiri, membaca pantun dengan suara nyaring, penuh emosi. Siswa lainnya bertepuk tangan untuk temannya dengan hangat. Guru tidak memarahi, tidak memukul, tidak mengancam dengan nilai, tetapi semua siswa belajar dengan penuh perhatian, hingga saya merasa seperti tertarik masuk. Saat jam istirahat, anak-anak berlari menghampiri kami dengan senyuman. Seorang siswi membungkuk sedikit, menjabat tangan, dan berbicara bahasa Inggris dengan logat Indonesia. "Selamat siang. Dari Korea, ya, Bapak? Saya suka sekali lagu-lagu Korea." Seorang siswa laki-laki lainnya memberi salam dan berbicara dalam bahasa Korea yang baru dipelajarinya,
Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Saya terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Anak sekolah negeri di kawasan Duren Sawit bisa berbicara bahasa Korea? Saya berbalik dan bertanya kepada kepala sekolah, apakah anak-anak di sini mengikuti les privat yang berat, Bapak? Kepala sekolah tersenyum lebar. Anak-anak kami memang ikut les, Bapak, tetapi tidak sampai jam 2 atau 3 pagi seperti di Korea. Kami percaya bahwa anak-anak harus punya waktu tidur, waktu bermain, dan waktu bersama keluarga. Saya tertawa dalam hati. Itulah sebabnya anak-anak Indonesia tidak akan pernah bisa mengalahkan anak-anak kami. Tetapi, dalam perjalanan kembali ke hotel, bayangan 3.000 siswa menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama masih terpatri di kepala saya. Saya membuka ponsel dan melihat foto yang saya ambil. Semua siswa tersenyum di foto itu senyum tulus dari hati. Bukan senyum yang dipaksakan seperti yang saya lihat di upacara kelulusan anak-anak Korea. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, saya mulai curiga bahwa apa yang selama ini saya yakini mungkin salah. Hari ke-3 perjalanan, kami pergi ke sekolah menengah atas terkenal di Jakarta yang bernama SMAN 8 Jakarta. Saya pernah mendengar nama ini dari dokumen kementerian sebagai sekolah negeri nomor 1 di Indonesia. Saya tersenyum sinis dalam hati. Nomor 1 negeri. Tapi pasti tidak akan sebanding dengan sekolah swasta Gangnam kami. Bus berhenti di depan gerbang sekolah pada pukul 7.30 pagi. Pemandangan pertama yang saya lihat adalah puluhan ribu siswa berdiri berbaris di depan tiang bendera lagi. Lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali berkumandang. Tetapi kali ini, saya tidak berdiri kaku seperti 2 hari pertama. Saya mengangkat tangan ke dada mengikuti anak-anak tanpa sadar. Suara lagu itu menggelegar hingga dada saya bergetar. 10.000 anak bernyanyi bersama-sama, seperti suara ombak raksasa. Saya melihat guru berdiri di belakang, menyilangkan tangan di dada. Saya melihat seorang siswa laki-laki meneteskan air mata, tetapi tetap melanjutkan menyanyi sampai lagu selesai. Lagu selesai. Semua siswa serentak berteriak, Indonesia Jaya, Merdeka, lalu bertepuk tangan 3 kali dengan riuh. Bulu kuduk saya merinding berulang kali. Kepala sekolah SMAN 8 adalah seorang wanita berusia awal 50 honan, tinggi, mengenakan kebaya berwarna nila. Dia membungkuk dan berbicara bahasa Inggris yang jelas. Selamat datang rombongan guru dari Korea Selatan. Sekolah kami merasa terhormat menyambut Bapak Ibu. Saya membalas salamnya, tetapi dalam hati masih berpikir, pasti dia pandai berbicara karena ini sekolah terkenal. Dia membawa kami berkeliling sekolah. Perpustakaan begitu besar hingga saya ternganga. Buku-buku memenuhi rak-rak setinggi langit-langit. Anak-anak duduk membaca dalam keheningan total. Ada sudut buku komik, sudut cerita anak, sudut buku berbahasa asing. Seorang siswa membungkuk kepada saya dan bertanya dalam bahasa Korea, buku apa yang Bapak suka baca? Saya menjawab secara otomatis, saya suka buku sejarah. Anak itu tersenyum lebar, lalu berlari dan mengambil buku sejarah Korea Selatan untuk saya. Saya terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Anak Indonesia membaca buku sejarah Korea Selatan. Selanjutnya, kami mengunjungi kelas sesungguhnya. Kelas fisika SMA. Gurunya adalah seorang pria muda berusia awal 30-an, mengenakan kemeja biru muda. Dia tidak berdiri di depan kelas menjelaskan rumus-rumus panjang, tetapi meminta siswa untuk membagi diri menjadi kelompok dan membuat proyek roket air. Semua siswa tertawa cekikikan, berteriak satu sama lain, tetapi guru tidak memarahi. Dia tersenyum dan berjalan membantu setiap kelompok. Saya melihat roket seorang siswi meluncur tinggi, hampir mencapai langit-langit ruangan. Semua bertepuk tangan dan bersorak gembira. Guru mengacungkan jempol dan berkata, hebat sekali, kelompok ini juara. Tidak ada yang peduli dengan nilai ujian, tetapi semua sangat gembira hingga saya merasa seperti disinari cahaya matahari. Saat istirahat makan siang, kami diundang untuk makan bersama siswa. Meja panjang penuh dengan makanan Indonesia. Anak-anak menyendokkan nasi uduk dan sate ayam untuk kami. Seorang siswa laki-laki membungkuk dan berkata, Bapak, coba sambal Indonesia. Pedas, tapi bikin ketagihan. Saya mencoba suapan pertama. Pedas hingga air mata saya mengalir, tetapi semua siswa tertawa dan bertepuk tangan. Wakil Kepala Kim berbisik, anak-anak Indonesia memang murah senyum, ya Bapak. Saya mengangguk, tetapi di dalam hati mulai merasakan sesuatu yang tidak normal. Sore itu, ada kegiatan khusus.
Sekolah menyelenggarakan pertukaran budaya untuk rombongan kami. Siswa Indonesia mementaskan tari saman yang energik, lalu lagu angklung yang merdu berdentang. Siswa laki-laki dan perempuan berpasangan menari dalam lingkaran besar. Saya melihat siswa laki-laki yang besar dan tinggi, tetapi menari dengan anggun. Saya melihat siswi yang bertubuh kecil tetapi tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Lalu, anak-anak berlari dan menarik tangan kami. "Bapak Guru, ayo menari bersama kami." Saya tidak bisa menolak. Saya ditarik oleh anak-anak ke dalam lingkaran. Tangan kiri memegang tangan siswa laki-laki, tangan kanan memegang tangan siswi. Musik berdentang, semua melangkah bersamaan. Saya tersandung dan jatuh beberapa kali. Anak-anak tertawa dan membantu saya berdiri. Tidak ada yang menertawakan. Semua tersenyum. Saya merasa seperti hati saya sedang meleleh. Sore harinya, kami naik bus kembali ke hotel. Wakil Kepala Kim berkata pelan, "Bapak, saya baru sadar, anak-anak kita tidak pernah tersenyum seperti ini." Saya terdiam. Di kepala saya berputar-putar bayangan 10.000 anak menyanyikan lagu kebangsaan. Bayangan anak-anak tertawa di ruang kelas fisika. Bayangan anak-anak menarik tangan saya untuk menari. Malam itu, saya membuka komputer, mencari informasi tentang SMAN 8 Jakarta. Saya menemukan bahwa sekolah ini mengirimkan lebih dari 90% siswanya ke universitas terkemuka di Indonesia setiap tahun. Saya menemukan bahwa anak-anak di sini telah memenangkan kompetisi robotika tingkat dunia 3 kali. Saya menemukan bahwa anak-anak di sini berbicara bahasa Inggris jauh lebih lancar dari yang saya duga. Saya mematikan komputer dan duduk menatap langit-langit untuk waktu yang lama. Saya mulai takut. Takut bahwa apa yang saya yakini selama 20 tahun akan hancur di depan mata saya sendiri, dan saya masih belum tahu bahwa hari esok akan menjadi hari di mana saya dan 300 guru Korea Selatan akan menangis paling keras dalam hidup kami. Hari ke-4, kami melakukan perjalanan ke sekolah desa sungguhan, bernama Sekolah Menengah Pertama Desa Ngawi, di sebuah kabupaten kecil di Jawa Timur. Saya sudah bersiap untuk melihat sekolah bobrok, anak-anak kurus, dan guru-guru mengenakan sandal jepit. Bus berbelok ke jalan tanah, debu beterbangan hingga saya harus menutup jendela. Begitu sampai di sekolah, saya semakin yakin dengan pikiran saya. Gedung sekolah kayu 2 lantai, atap seng tua, lapangan hanya berupa tanah liat, hanya ada tiang gawang sepak bola dari bambu. Seluruh siswa hanya berjumlah sekitar 300 orang. Wakil Kepala Kim berbisik, "Ini dia, sekolah Indonesia yang sebenarnya." Saya mengangguk. Tidak perlu banyak bicara. Sudah terlihat. Tetapi, begitu turun dari bus, pemandangan yang saya lihat kembali membuat saya tertegun. Seluruh siswa berdiri berbaris di depan tiang bendera, tegak lurus. Meskipun sepatu mereka agak usang, seragam mereka pudar, semua mengangkat tangan ke dada secara serentak. "Selamat datang, Bapak Guru dari Korea." Suara mereka menggelegar hingga burung-burung terbang menjauh dari pohon asam di samping sekolah. Kepala sekolah adalah seorang pria berusia 60-an, kurus tetapi matanya berbinar. Dia membungkuk sedikit dan berbicara bahasa Inggris dengan pelan. "Selamat datang Bapak, sekolah kami kecil, tetapi hati kami besar." Saya tersenyum dipaksakan dan berpikir dalam hati, hati besar mungkin tidak membantu anak-anak masuk universitas. Tepat pukul 8.00 pagi, lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali berkumandang. Kali ini tidak ada pengeras suara yang bagus. Hanya ada amplifier tua, suaranya agak pecah. Tetapi 300 siswa menyanyikan lagu itu dengan lantang hingga menenggelamkan semua suara mesin. Saya melihat seorang siswa laki-laki kecil berjinjit agar bisa melihat bendera dengan lebih jelas. Saya melihat seorang siswi berambut pendek menyanyikan lagu itu hingga air matanya menetes. Saya melihat guru berdiri di belakang, meletakkan tangan di bahu siswa pelan, seirama dengan lagu. Lagu selesai. Siswa serentak berteriak, "Kami akan berbakti kepada nusa dan bangsa." Lalu menundukkan kepala bersama-sama. Saya berdiri diam hingga Wakil Kepala Kim menyenggol lengan saya. Setelah itu kepala sekolah membawa kami mengunjungi ruang kelas. Ruang kelas SMP memiliki 40 siswa yang duduk di lantai kayu. Tidak ada meja atau kursi besi seperti di negara kami, tetapi semua duduk tegak dan fokus belajar. Guru mengajar mata pelajaran sains dengan peralatan buatan sendiri, menggunakan botol air plastik untuk membuat roket udara bertekanan. Mata semua siswa berbinar ketika roket meluncur ke udara. Guru tidak memberikan rumus, tetapi bertanya kepada siswa mengapa roket itu bisa terbang.
Siswa berebut mengangkat tangan untuk menjawab. Ada yang salah, ada yang benar, tetapi guru tersenyum dan berkata, "Salah tidak apa-apa nak, coba lagi." Saya mulai merasa aneh. Di Korea, jika seorang siswa menjawab salah, guru akan langsung memarahi. Sore harinya, ada kegiatan khusus yang membuat saya hampir jatuh. Anak-anak menyelenggarakan Hari Sains Desa. Siswa SMP membuat robot dari sampah daur ulang. Seorang anak mengambil papan sirkuit lama dari mesin cuci untuk membuat robot berjalan. Anak lain menggunakan botol air untuk membuat alat penjernih air minum. Saya bertanya kepada seorang siswa laki-laki kecil, "Kamu les privat di mana sampai sepintar ini?" Anak itu tertawa dan menjawab, "Tidak ikut les, Bapak. Saya belajar dari kakak-kakak SMA, lalu mencoba membuatnya sendiri." Saya berbalik dan bertanya kepada kepala sekolah, "Berapa banyak siswa di sekolah ini yang masuk universitas, Bapak?" Kepala sekolah tersenyum lebar. "Tahun lalu, 18 dari 20 siswa, Bapak. Sisanya melanjutkan ke sekolah kejuruan, tetapi semua sudah bekerja." Saya ternganga. Sekolah desa yang hanya memiliki 300 siswa mengirimkan 90% siswanya ke universitas. Sore harinya, sebelum kami pulang, anak-anak mengerumuni kami. Seorang siswi menyerahkan kepada saya bunga sepatu yang ditanam sendiri oleh anak-anak di samping sekolah. Dia berkata pelan, "Saya ingin Bapak bawa pulang dan tanam di Korea. Itu akan mengingatkan Bapak bahwa anak Indonesia tidak kalah dari siapapun." Saya menerima bunga itu dengan tangan gemetar. Wakil Kepala Kim berbisik, "Bapak, saya mulai takut. Takut kalau kita benar-benar akan kalah dari anak-anak ini." Malam itu, saya duduk di kamar hotel, membuka foto-foto siswa desa Ngawi yang menyanyikan lagu kebangsaan. Anak-anak dengan pakaian pudar, sepatu usang, tetapi mata yang berbinar. Saya membuka YouTube, mencari klip kompetisi sains dunia. Saya menemukan klip anak Indonesia memenangkan Olimpiade Fisika tahun lalu. Anak itu berasal dari sekolah desa, sama seperti yang kami kunjungi hari ini. Saya mematikan komputer dan duduk memegangi kepala untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa keyakinan saya bergetar hebat. Dan saya masih belum tahu bahwa hari esok akan jauh lebih berat. Hari ke-5, kami pergi ke sekolah swasta terkenal di Jakarta, bernama Kolese Canisius. Saya merasa lega. Akhirnya saya bisa melihat sekolah yang benar-benar berkelas. Gedung 4 lantai, dicat krem rapi. Lapangan rumput hijau, ada lapangan sepak bola rumput sintetis. Kelas ber-AC semua. Saya berbalik dan tersenyum kepada Wakil Kepala Kim. "Ini baru sekolah yang sepadan dengan kita, Bapak." Tetapi begitu masuk ke dalam sekolah, saya malah merasa aneh. AC sangat dingin tetapi saya merasa sesak. Siswa mengenakan kemeja putih, celana abu-abu, dasi merah. Semua membungkuk dan memberi salam dengan sopan kepada kami. Tetapi saya tidak melihat senyum lebar seperti 3 hari sebelumnya. Mata anak-anak terlalu serius. Persis seperti anak-anak Korea yang saya kenal. Tepat pukul 8.00 pagi, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. 5.000 siswa berdiri tegak lurus. Tetapi kali ini, bulu kuduk saya tidak merinding karena semua berdiri diam seperti robot. Tidak ada siswa yang meneteskan air mata. Tidak ada yang tersenyum. Lagu selesai. Siswa bertepuk tangan 3 kali secara serentak, lalu bubar dengan keheningan total. Saya merasa seperti kembali ke sekolah Gangnam saya sendiri. Kepala sekolah adalah seorang Romo Indonesia berusia 60-an. Beliau membungkuk dan berbicara bahasa Inggris dengan aksen British. "Welcome, distinguished guests from Korea. We are honored." Saya membalas salamnya, tetapi dalam hati berpikir, akhirnya saya bertemu orang yang berbicara bahasa Inggris standar. Beliau membawa kami mengunjungi ruang kelas. Kelas matematika SMA. Guru mengajar menggunakan smartboard, sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Semua siswa mencatat dengan cepat. Guru mengajukan pertanyaan sulit setingkat Olimpiade. Siswa mengangkat tangan untuk menjawab dengan segera. Jawabannya sangat tepat. Saya mengangguk kagum. Ini baru anak yang siap bersaing dengan dunia. Tetapi, selama pelajaran, saya memperhatikan seorang siswa laki-laki duduk menundukkan kepala, tangannya sedikit gemetar. Guru memanggil namanya. Dia berdiri, kaku, dan menjawab pertanyaan dengan salah. Guru berkata pelan tapi jelas, "Salah lagi, pulang dan berlatih lebih keras." Anak itu duduk dengan wajah memerah. Saya melihat air mata menggenang di matanya. Saya sangat akrab dengan pemandangan ini.
Pemandangan ini adalah pemandangan di ruang kelas Korea setiap hari. Saat istirahat makan siang, kami diundang makan di ruang makan sekolah. Makanan Prancis, steak daging sapi, sup krim. Beberapa siswa makan dalam diam, beberapa diam-diam mengambil ponsel untuk mengecek nilai ujian. Saya bertanya kepada siswa di meja sebelah, "Apakah kamu senang belajar di sini?" Anak itu tersenyum dipaksakan. "Senang, Bapak. Tapi melelahkan, tapi harus sabar." Saya bertanya lagi, "Jika bisa memilih, kamu ingin sekolah yang seperti apa?" Anak itu terdiam sesaat, lalu menjawab pelan, "Saya ingin sekolah di mana saya bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan bahagia, Bapak." Saya tersentak. Jawaban ini berasal dari anak sekolah swasta unggulan. Sore itu ada kegiatan khusus, lomba debat bahasa Inggris antara Kolese Canisius dan sekolah desa yang kami kunjungi kemarin. Saya berpikir dalam hati, sekolah desa pasti kalah. Tetapi ketika debat dimulai, mata saya terbelalak. Siswa dari desa Ngawi mengenakan seragam pudar, tetapi berdiri tegak dan percaya diri. Mereka berbicara bahasa Inggris dengan aksen Indonesia, tetapi jelas dan bersemangat. Topiknya adalah, "Competition brings the best in people." Siswa sekolah swasta berargumen dengan sengit, tetapi siswa desa membalas dengan kalimat pendek yang membuat ruangan hening. Persaingan membuat kita lupa cara tersenyum. Apakah itu benar-benar yang terbaik? Juri bertepuk tangan untuk siswa desa lebih keras daripada siswa Canisius. Siswa sekolah swasta berdiri kaku, beberapa menundukkan kepala. Sore harinya, sebelum kami pulang, Romo kepala sekolah memanggil saya untuk berbicara secara pribadi. Beliau berkata pelan, "Bapak Park, sekolah kami telah lama menghasilkan siswa pintar nomor 1, tetapi tahun ini sudah ada 2 siswa yang bunuh diri. Saya tidak tahu lagi apakah yang saya lakukan ini benar atau salah." Saya berdiri diam. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris dada. Dalam perjalanan pulang, saya membuka ponsel untuk melihat berita Korea. Berita utama, siswa SMA Gangnam bunuh diri karena nilai di bawah target. Saya mematikan ponsel dan melihat keluar jendela. Jakarta menyalakan lampu malam. Cahaya lampu oranye redup, tetapi saya merasa lebih hangat dari sebelumnya. Saya mulai mengerti bahwa apa yang saya anggap kuno mungkin adalah apa yang telah lama hilang dari kami. Dan besok akan menjadi hari yang paling saya takuti. Hari ke-6. Kami kembali ke SMAN 10 Duren Sawit lagi. Kementerian Pendidikan Indonesia menyelenggarakan acara besar bernama Hari Kebudayaan Penuh Sukacita bagi 300 guru Korea untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama 3.000 siswa Indonesia sepanjang hari. Saya bangun sejak jam 5 pagi. Jantung saya berdebar tanpa alasan. Wakil Kepala Kim bertanya kepada saya saat sarapan, "Bapak, apakah hari ini ada yang istimewa? Mengapa Bapak terlihat bersemangat?" Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya merasa hari ini tidak akan sama. Tepat pukul 8.00 pagi, kami tiba di sekolah. Siswa Indonesia menyambut kami dengan spanduk kain batik yang bertuliskan tangan anak-anak, "Selamat datang guru Korea, guru kami juga." Saya membacanya, dan air mata saya hampir menetes tanpa sadar. Kegiatan pertama adalah Pasar Pengetahuan. Siswa Indonesia mendirikan booth untuk mengajarkan hal-hal yang mereka kuasai kepada guru Korea. Ada booth membuat nasi uduk, booth tari jaipong, booth membuat layang-layang. Saya berjalan melewati satu booth. Seorang siswa SMP sedang mengajari seorang guru perempuan Korea mengikat tali layang-layang. Anak itu berbicara pelan dalam bahasa Inggris. "If the kite flies high, it means your heart is free." Guru Korea itu tersenyum hingga air matanya menetes. Kegiatan selanjutnya adalah lomba permainan tradisional. Siswa Indonesia berpasangan dengan guru Korea untuk bermain tarik tambang. Saya ditarik ke dalam tim oleh seorang siswa laki-laki kecil tapi kuat. Ketika peluit ditiup, anak kecil itu berteriak, 1, 2, 3, Indonesia Korea. Semua menarik bersamaan. Tim kami menang. Anak-anak berlari memeluk saya dengan erat. Saya memeluk anak itu kembali tanpa sadar. Sore harinya, ada panggung besar di lapangan rumput. Siswa Indonesia menampilkan musik tradisional. Ada kelompok gamelan dari siswa SMP yang memainkan lagu Lir Ilir dengan merdu hingga bulu kuduk saya merinding. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok dangdut dari siswa SMA yang menari dengan riang. Beberapa guru Korea mulai bergoyang mengikuti irama tanpa sadar. Lalu tibalah momen yang tidak disangka-sangka. Kepala Sekolah Indonesia naik ke panggung dan berbicara melalui mikrofon.
Hari ini kami ingin guru Korea melihat bahwa anak Indonesia tidak hanya belajar untuk ujian, tetapi belajar untuk memahami diri sendiri dan mencintai negaranya. Setelah itu, 3.000 siswa perlahan berjalan naik ke panggung. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memaksa. Semua siswa berdiri berbaris membentuk hati raksasa di tengah lapangan. Lalu, suara musik lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali berkumandang. Tetapi kali ini, bukan dari pengeras suara. Itu adalah suara nyanyian 3.000 siswa secara akapela, tidak ada alat musik pengiring. Hanya suara murni anak-anak yang menggema di langit. Saya berdiri di sana. 300 guru Korea berbaris seperti tentara yang akan kalah. Suara anak-anak itu naik, baris demi baris. Indonesia tanah airku. Saya melihat guru Korea di sebelah saya gemetar. Saya melihat wakil kepala Kim menutup mulutnya. Saya melihat seorang guru perempuan muda merosot duduk di rumput. Tanah tumpah darahku. Suara anak-anak semakin keras. Saya merasa seperti ada ombak raksasa yang menerjang dada saya. Saya mengangkat tangan untuk menutup mulut sendiri, tetapi sudah terlambat. Air mata mengalir deras tanpa suara. Anak-anak masih bernyanyi. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sekarang, hampir semua guru Korea menangis. Beberapa berpelukan, beberapa memberi salam kepada anak-anak Indonesia dari kejauhan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Saya berlutut di atas rumput. Saya menangis sangat keras hingga tubuh saya berguncang. Saya menangis karena teringat anak-anak Korea yang bunuh diri. Saya menangis karena teringat diri saya sendiri, yang pernah percaya bahwa kebahagiaan adalah kemewahan. Saya menangis karena lagu kebangsaan yang sama ini. Di negara kami, anak-anak takut. Tetapi di sini, anak-anak mencintai lagu ini dari hati yang terdalam. Lagu selesai. Semua 3.000 siswa serentak memberi salam kepada kami dan berteriak lantang, "Terima kasih telah mencintai anak-anak Indonesia seperti anak bapak sendiri." Saya menangis hingga kesulitan bernapas. Wakil kepala Kim memeluk bahu saya. 300 guru Korea berdiri menangis di tengah lapangan rumput sekolah Indonesia. Tidak ada yang bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Sore itu, kepala sekolah Indonesia berjalan menghampiri saya. Beliau berkata pelan, "Bapak Park, kami tidak ingin mengalahkan Bapak. Kami hanya ingin Bapak melihat bahwa setiap anak lahir untuk bahagia, bukan lahir untuk bersaing sampai mati." Saya menundukkan kepala dan berkata untuk pertama kalinya, "Kami kalah, Bapak. Kalah dari anak-anak Indonesia sejak baris pertama lagu kebangsaan." Malam itu, saya menulis email kepada Kementerian Pendidikan Korea Selatan. Subjek email tertulis, "Mohon pertimbangkan kembali. Sistem pendidikan Korea Selatan sedang membunuh anak-anak kami." Saya masih tidak tahu seberapa banyak email itu akan mengubah sesuatu, tetapi saya tahu satu hal, besok akan menjadi hari di mana saya harus berdiri dan mengatakan kebenaran kepada semua orang, meskipun itu akan membuat saya kehilangan segalanya. Hari ke-7, hari terakhir perjalanan. Kementerian Indonesia mengadakan acara penutupan proyek yang bernama Hari Persahabatan Indonesia-Korea di Balai Sidang Universitas Indonesia Depok. 300 guru Korea, perwakilan siswa Indonesia, dari semua sekolah yang kami kunjungi, total hampir 5.000 orang berkumpul. Saya bangun sejak jam 3 pagi, duduk menulis pidato sepanjang malam. Saya menulis lalu menghapus lalu menulis lagi. Karena setiap kali saya menulis kata kalah atau kesalahan, tangan saya gemetar. 25 tahun saya percaya bahwa sistem kami lebih unggul. Hari ini, saya harus naik ke panggung dan mengatakan kepada semua orang bahwa kami salah selama ini. Pukul 9.00 pagi. Balai sidang penuh sesak. Bendera Indonesia dan bendera Korea Selatan dikibarkan berdampingan. Siswa Indonesia mengenakan seragam putih bersih. Semua guru Korea mengenakan setelan jas berwarna senada, tetapi tidak ada yang bisa tersenyum seperti hari pertama. Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan kedua negara. Lagu kebangsaan Korea diputar terlebih dahulu. Saya berdiri tegak, tangan di dahi, tetapi suara nyanyian guru Korea sangat pelan. Banyak yang meneteskan air mata sejak baris pertama. Dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia. 5.000 siswa Indonesia bernyanyi bersama lagi. Kali ini suaranya begitu keras hingga atap balai sidang bergetar. Saya menutup mata. Bayangan anak-anak yang bunuh diri di Korea muncul berulang kali di kepala saya. Saya menangis diam-diam di bawah suara lagu. Setelah lagu kebangsaan,
Wakil Menteri Pendidikan Indonesia naik untuk memberikan sambutan pembukaan. Beliau berbicara dengan suara lembut. Hari ini kita tidak datang untuk bersaing. Kami hanya ingin teman-teman Korea melihat bahwa kebahagiaan dan kesuksesan bisa berjalan beriringan. Lalu, tiba giliran saya berjalan naik ke panggung. Kaki saya gemetar hingga hampir jatuh. Mikrofon mengeluarkan suara melengking karena tangan saya basah oleh keringat. Saya melihat ke bawah. 300 guru Korea duduk berbaris, air mata mengalir tanpa henti. Siswa Indonesia duduk tersenyum, memberikan semangat. Saya menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara gemetar. Selamat pagi, saya Park Ji-hoon, Kepala Sekolah Menengah Gangnam, Seoul. Seminggu yang lalu, saya datang ke sini dengan kesombongan. Saya percaya bahwa anak-anak Korea Selatan adalah yang terpintar di dunia. Saya percaya bahwa sistem kami tanpa cacat. Saya pernah berpikir bahwa anak-anak Indonesia kuno karena tidak tahu bagaimana bersaing. Saya pernah menertawakan anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari. Saya pernah berpikir itu ketinggalan zaman dan membuang waktu. Tetapi, minggu ini, anak-anak Indonesia menampar wajah kami dengan senyuman, menampar wajah kami dengan kebaikan, menampar wajah kami dengan lagu kebangsaan yang dinyanyikan dari hati yang terdalam. Saya melihat anak desa yang tidak memiliki AC, tetapi bisa tertawa lebih keras daripada anak Gangnam yang memiliki segalanya. Saya melihat anak yang tidak memiliki guru les privat, tetapi menciptakan robot yang menang di tingkat dunia. Saya melihat anak yang belajar 6 jam sehari, tetapi lebih mencintai negaranya daripada anak kami yang belajar 16 jam sehari. Dan yang paling penting, saya melihat anak Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan dengan bahagia, sedangkan anak Korea menyanyikan lagu kebangsaan dengan rasa takut. Hari ini, saya mengakui di hadapan semua orang, Korea Selatan kalah. Kalah dari anak-anak Indonesia. Kalah dari hati anak-anak Indonesia. Kalah dari sistem yang memungkinkan anak menjadi anak seutuhnya. Kami tidak kalah dalam hal nilai ujian. Kami kalah dalam hal kemanusiaan. Saya meminta maaf kepada semua anak Korea yang pernah saya ajar. Maaf karena saya pernah mengatakan kepada mereka bahwa kebahagiaan tidak penting. Maaf karena saya pernah percaya bahwa bunuh diri adalah harga dari kesuksesan. Saya berhenti berbicara. Air mata mengalir deras hingga penglihatan saya kabur. Saya membungkuk dalam-dalam kepada anak-anak Indonesia di depan saya. Balai sidang hening selama 2 detik. Lalu, suara tepuk tangan menggelegar hingga dinding bergetar. Siswa Indonesia berdiri bertepuk tangan untuk guru Korea yang mengakui kesalahannya. Semua guru Korea berdiri, menangis terseduh-seduh. Wakil Kepala Kim berlari naik ke panggung dan memeluk saya erat-erat. 300 orang dari kami menangis bersama, seperti anak kecil yang baru saja kehilangan segalanya. Tetapi dalam kehilangan itu, saya merasa seperti baru mendapatkan kembali sesuatu. Setelah itu, Wakil Menteri Indonesia naik ke panggung. Beliau memeluk saya pelan dan berbicara melalui mikrofon, Bapak Park, Indonesia tidak menang dari Korea. Kami hanya mengulurkan tangan, dan kami senang Bapak menyambut uluran tangan kami. Lalu beliau berbalik dan memerintahkan siswa, nyanyikan lagu kebangsaan untuk guru Korea sekali lagi. 5.000 siswa menyanyikan Indonesia Raya lagi. Tetapi kali ini, 300 guru Korea ikut bernyanyi bersama. Seluruh lagu, kami bernyanyi dengan aksen Korea. Ada yang salah, ada yang melompati bagian, tetapi kami bernyanyi dengan air mata dan segenap hati. Lagu selesai. Tidak ada yang bertepuk tangan. Semua berdiri berpelukan dalam keheningan yang sangat lama. Saya tahu, inilah hari di mana sistem pendidikan Korea Selatan saya mati, dan hari di mana saya, sebagai seorang manusia, terlahir kembali. Sore itu, saya menulis surat pengunduran diri kepada Dewan Sekolah bersama dengan proposal proyek reformasi sistem pendidikan Korea Selatan dengan menggunakan Indonesia sebagai model. Saya tidak tahu apakah saya akan dipecat atau diundang menjadi menteri, tetapi saya tahu satu hal, saya tidak akan membiarkan satu pun anak Korea meninggal karena nilai ujian lagi. Dan setiap kali saya mendengar lagu kebangsaan Indonesia mulai sekarang, saya akan memberi hormat dan menangis, karena itulah lagu yang telah menyelamatkan hidup saya. 2 bulan setelah kembali ke Korea Selatan, saya dipanggil menghadap Dewan Kementerian Pendidikan di Seoul. Semua orang menduga saya akan diinterogasi atau dihukum, karena pidato saya hari itu telah menyebar ke seluruh dunia maya. Klip kepala sekolah Korea menangis,
mengakui kekalahan dari anak Indonesia memiliki lebih dari 200 juta penayangan dalam seminggu. Saya berjalan memasuki ruang rapat. Saya memberi hormat secara otomatis. Menteri Pendidikan berdiri, menepuk bahu saya pelan. Bapak Park, Bapak telah membangunkan Korea Selatan. Saya bingung. Alih-alih menghukum, beliau menyerahkan dokumen kepada saya. Kami membentuk Komite Reformasi Pendidikan Nasional dan ingin Bapak menjadi ketuanya. Saya berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu menundukkan kepala. Saya hanya meminta satu hal, Bapak. Izinkan saya membawa 5.000 anak Korea ke Indonesia lagi. Kali ini bukan untuk studi banding, tetapi untuk belajar bagaimana menjadi manusia dari anak-anak Indonesia. Menteri mengangguk. Disetujui. 3 bulan kemudian, musim semi, 5 pesawat yang membawa 5.000 siswa SMA Korea mendarat di Soekarno-Hatta. 50.000 siswa Indonesia berdiri menyambut di lapangan Monas. Bendera Indonesia dan bendera Korea Selatan dikibarkan berdampingan. Pukul 8.00 pagi, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, 5.000 siswa Korea berdiri tegak. Kali ini, tidak ada yang takut. Semua memberi hormat bersama dengan anak-anak Indonesia, lalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia bersama-sama untuk pertama kalinya. Saya berdiri di tengah, air mata mengalir lagi, tetapi kali ini air mata harapan. Seorang siswa Korea berlari menghampiri saya. Dia mengenakan seragam sekolah Indonesia yang dipinjamkan oleh siswa Indonesia. Anak itu berbicara dalam bahasa Indonesia dengan aksen Korea. Guru, saya mengerti sekarang mengapa anak-anak Indonesia bisa tersenyum setiap hari. Saya memeluk anak itu erat-erat dan berbisik, karena mereka tidak pernah lupa bahwa mereka lahir untuk bahagia, bukan lahir untuk menang. Hari itu, kami tidak melakukan upacara besar-besaran. 2 bangsa hanya duduk melingkar di bawah pohon beringin, menyanyikan lagu kebangsaan satu sama lain secara bergantian, makan nasi uduk dan kimchi bersama, tertawa bersama, menangis bersama. Saya melihat sekeliling. Saya melihat anak-anak Korea yang tadinya pucat karena belajar keras mulai merona. Saya melihat anak-anak Indonesia yang tadinya dianggap kuno sedang mengajari anak-anak Korea menyanyikan lagu Aegukga dengan aksen Indonesia. Saya mengangkat tangan ke langit pelan-pelan dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Indonesia, karena telah mengajari saya bahwa kehebatan suatu bangsa tidak diukur dari nilai ujian, tetapi diukur dari senyum anak-anaknya." Akhirnya saya mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah hadiah setelah menang, tetapi bahan bakar yang memungkinkan kita untuk benar-benar menang. Dan hari itu, saya yang berusia 45 tahun, baru saja lulus dari mata pelajaran terpenting dalam hidup saya, dari guru yang paling kecil di dunia, seorang anak Indonesia. 1 tahun kemudian, saya berdiri di lapangan sekolah Gangnam yang lama, tetapi semuanya telah berubah total. Pagar sekolah masih besi abu-abu, tetapi sekarang ada bunga sepatu yang ditanam berjejer di kedua sisi. Siswa masih mengenakan kemeja putih dan celana biru tua, tetapi tidak ada lagi yang mengenakan baju lengan panjang hingga pergelangan tangan untuk menyembunyikan bekas luka. Pukul 8.00 pagi. Lonceng berbunyi. Seluruh siswa berlari berkumpul di depan lapangan. Tidak ada yang mengeluh mengapa harus menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari, karena lagu kebangsaan yang berkumandang hari ini bukan hanya lagu kebangsaan Korea Selatan. Semua siswa berdiri tegak, lalu menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan 1 bait, lalu berhenti. Dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia 1 bait, dan ditutup dengan lagu Indonesia Pusaka, yang diajarkan oleh anak-anak Indonesia. Anak-anak Korea menyanyikan lagu Indonesia. Anak-anak pertukaran Indonesia yang ada di sini menyanyikan lagu Korea. Semua bernyanyi bersama hingga lapangan bergetar. Setelah lagu selesai, anak-anak tidak langsung bubar, tetapi serentak berteriak, "Kami lahir untuk bahagia dan membuat orang lain bahagia." Kalimat ini menjadi janji baru sekolah kami. Ruang kelas berubah. Tidak ada lagi jam les privat setelah pulang sekolah, diganti dengan klub kebahagiaan pada hari Senin, klub memasak masakan Indonesia pada hari Selasa, klub tari K-pop Jaipong campuran pada hari Rabu, klub berkebun organik di atap pada hari Kamis, klub diskusi kesehatan mental, ada psikiater anak sukarela yang datang setiap minggu pada hari Jumat. Klub menulis surat untuk diri sendiri di masa depan. Nilai ujian masih penting. Saya tidak pernah menyangkal, tetapi kami menambahkan kriteria baru, indeks kebahagiaan mingguan.
Semua siswa mengisi kuesioner singkat. Jika ada yang di bawah 6,10 selama 3 minggu berturut-turut, guru kelas harus menelepon orang tua, bukan untuk memarahi, tetapi untuk mengajak mencari solusi bersama. Tahun pertama kami melakukannya, angka bunuh diri siswa SMA di distrik Gangnam menurun 78%. Kementerian mengumumkan sekolah kami sebagai sekolah percontohan kebahagiaan nasional. Seorang wartawan bertanya kepada saya dalam konferensi pers, "Bapak mengubah sistem seluruh negara dalam waktu 1 tahun. Bagaimana caranya?" Saya memberi hormat dan menjawab, "Saya tidak mengubah apa-apa, Bapak. Saya hanya berhenti menghalangi jalan anak-anak dan membiarkan anak-anak Indonesia yang mengubahnya." Setiap Jumat malam, saya membuka ruang rapat kecil untuk anak-anak yang pernah berpikir untuk bunuh diri. Seorang anak pernah berkata kepada saya, "Dulu saya berpikir jika tidak masuk universitas bagus, hidup saya tamat. Tetapi sekarang saya tahu hidup baru saja dimulai, karena saya punya teman, punya guru yang melihat saya sebagai manusia, bukan nilai." Saya tersenyum dan membungkuk kepada anak itu. "Terima kasih sudah bertahan, Nak." Setiap Jumat malam, saya akan memutar klip lama. Klip hari ketika 5.000 siswa Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan untuk guru Korea. Saya akan duduk menonton sendirian dan menangis sendirian. Bukan karena sedih, tetapi karena bahagia, karena akhirnya saya menjadi guru yang benar-benar dibutuhkan anak-anak. Saya mengerti bahwa kehebatan pendidikan bukanlah membuat anak lebih pintar dari orang lain, tetapi membuat anak cukup mencintai dirinya sendiri untuk terus hidup dengan bermakna. Dan kebenaran universal yang saya dapatkan dari Indonesia adalah, setiap anak di dunia berhak tersenyum. Tugas orang dewasa adalah jangan sampai senyum itu hilang. Hari ini, saya masih menjadi kepala sekolah Gangnam, tetapi setiap kali ada yang bertanya kapan saya paling bangga dalam hidup saya akan menjawab sama setiap saat. Hari ketika saya berdiri menangis di tengah lapangan sekolah Indonesia, dan mengakui bahwa saya kalah dari anak-anak kecil yang menyanyikan lagu kebangsaan dari hati yang tulus. Hari itu adalah hari di mana saya memenangkan kemenangan terbesar dalam hidup saya. 3 tahun setelah hari itu, saya berdiri di lapangan Monas, Jakarta, lagi. Tetapi kali ini, saya bukan tamu. Saya adalah salah satu tuan rumah. Hari ini adalah hari pembukaan Institut Kebahagiaan Asia. Sebuah gedung kayu jati 3 lantai, arsitektur campuran Indonesia-Korea, atap pelana khas Indonesia, jendela panel Korea, dibangun dengan sumbangan dari anak-anak Korea dan anak-anak Indonesia yang tumbuh bersama. Di depan gedung, ada 2 tiang bendera. Bendera Indonesia dan bendera Korea Selatan dikibarkan bersama setiap pagi. Anak-anak dari kedua negara bergantian menjadi pengibar bendera. Tepat pukul 8.00 pagi, 10.000 anak dari 10 negara di Asia berdiri berbaris. Saya berdiri di samping Direktur Institut, yang adalah siswi Indonesia yang sama yang menyerahkan bunga sepatu kepada saya 3 tahun lalu. Sekarang dia berusia 18 tahun, mahasiswa tahun pertama Fakultas Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Dia berbalik dan tersenyum kepada saya. "Giliran kita, Guru Park." Saya memberi hormat kepadanya dan berjalan naik ke panggung bersama-sama. Saya mengambil mikrofon. Suara saya masih bergetar seperti hari pertama, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena gembira. "Selamat pagi anak-anak semua. 3 tahun lalu saya datang ke sini dengan kesombongan. Hari ini saya kembali dengan kebanggaan. Bangga melihat anak-anak dari Korea, Indonesia, Jepang, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, Tiongkok, dan India berdiri bersama, menyanyikan lagu kebangsaan satu sama lain, dan tersenyum seperti saudara." Saya berhenti dan menunjuk ke papan di depan gedung. Tulisan itu tertulis dalam bahasa Indonesia dan Korea. Institut ini tidak mengajarkan anak untuk lebih pintar dari orang lain, tetapi mengajarkan anak untuk mencintai diri sendiri dan mencintai sesama manusia. Karena jika setiap anak bisa mencintai dirinya sendiri, dunia ini tidak perlu lagi memiliki anak yang meninggal karena nilai ujian. 10.000 anak bertepuk tangan riuh. Lalu, siswi Indonesia yang sama berjalan menghampiri saya. Dia menyerahkan mikrofon kepada saya dan berbisik, "Guru, maukah Bapak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia bersama kami sekali lagi? Kali ini, Bapak yang memimpin." "Ya." Saya tersenyum hingga air mata mengalir, lalu mengangkat mikrofon. "Indonesia, tanah airku." 10. "Ono eno," anak mengikuti saya dengan segera. Suaranya menggelegar hingga burung-burung terbang menjauh dari istana negara.
Saya bernyanyi sampai lagu selesai, lalu berteriak sekuat tenaga, "Terima kasih, Indonesia. Terima kasih telah mengajari saya bahwa bangsa yang paling hebat adalah bangsa yang anak-anaknya bisa tersenyum setiap hari." Semua anak berlari memeluk saya. Saya memeluk setiap anak satu persatu, memeluk hingga jas saya basah oleh air mata. Sore harinya, saya berjalan ke pohon beringin besar di samping institut. Di bawah pohon, ada plakat marmer yang diukir dengan satu kalimat. Saya sendiri yang menulisnya. "Biarlah senyuman anak terakhir menjadi tolok ukur kebesaran bangsa." Di bawah plakat, ada kotak kayu kecil. Di dalamnya ada satu biji bunga sepatu kering yang diberikan oleh siswi itu kepada saya 3 tahun lalu. Saya masih menyimpannya sampai hari ini. Saya memberi hormat kepada pohon beringin itu dan berkata pelan, "Terima kasih telah mengubah saya dari kepala sekolah yang sombong menjadi seorang manusia yang tahu bagaimana mencintai. Dan terima kasih telah membuat saya tahu bahwa mukjizat terbesar di dunia bukanlah nilai ujian sempurna, tetapi senyuman seorang anak yang menyanyikan lagu kebangsaan dari hati yang tulus." Saya berbalik dan melihat 10.000 anak yang sedang tertawa, bermain, dan tersenyum lebar. Indonesia tidak hanya mengubah saya, tetapi sedang mengubah seluruh dunia, satu senyuman, satu lagu kebangsaan, satu hati, pada satu waktu. Dan saya akan berada di sini sampai hari terakhir hidup saya, untuk meneruskan mukjizat yang bernama kebahagiaan anak kepada setiap anak di dunia. Selamat pagi. Saya, Park Ji-hoon, mantan kepala sekolah Gangnam. Saat ini, saya adalah anak Indonesia selamanya.